Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Wah, alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Titi Hasanah dari Universitas Jenderal Ahmad Yani jurusan Keperawatan semester 3. Nah, di sini Kakak akan membawakan promosi kesehatan mengenai pendidikan seksual pada remaja. Nah, sebelumnya Kakak mau tahu juga dong usia kalian di sini berapa aja? 15, 14, wah rata-rata usianya 15 ya. Setelah ini kalian akan masuk ke jenjang berikutnya yaitu SMA ya teman-teman. Semangat terus ya belajarnya. Sebelumnya kakak akan menunjukkan video cuplikan mengenai kasus menyimpang seksual yang terjadi di Indonesia ini. Berikut cuplikannya silahkan ditonton ya teman-teman. Telah menetapkan 2 tersangka kasus pesta seks yang diikuti 12 orang di sebuah penginapan di Condong Catur, Depok Sleman, Yogyakarta. Kasus pelecehan seksual yang dialami seorang siswa yang dilakukan oleh guru dan kekasihnya. Pria nekat melakukan perilaku seks menyimpang di pinggir jalan sembari melihat korbannya yang melintas di Gang Asem Cipayung, Jakarta Timur. Terpaksa harus meringkuk di dalam jeruji besi Polsek Penanggalan, Kota Sebelu Salam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyodomi seorang anak di bawah umur IR 11 tahun. Wah, bahaya banget ya teman-teman, sampai masuk ke jeruji besi. Dan yang menjadi korban itu bisa jadi trauma. Bukan dia sendiri yang trauma, tapi keluarga terdekat dan orang-orang di sekitarnya. Tadi ada kasus pesta seks, itu bahaya banget, apalagi mereka masih remaja ya teman-teman. Ada juga pelecehan seksual, ada juga pelecehan oleh guru dan kekasihnya. Wah, bahaya banget, padahal mereka belum menikah, ya ampun. Dan juga ada perilaku sodomi terhadap anak usia di bawah umur teman-teman, yaitu usia 11 tahun. Bayangin, usia dini banget udah disodomi sama usia yang lebih dewasa, itu bayangin teman-teman, itu pasti mentalnya bakalan terganggu. Dan yang terakhir tadi ada kasus onani di pinggir jalan, bahaya banget ya teman-teman. Nah, kenapa kakak akan membagikan materi ini kepada kalian? Karena untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang seksual dan juga mencegah agar kita tidak menjadi korban tersebut ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ya. Sebelumnya kakak mau tahu dong, ada nggak yang tahu apa sih seks itu? Ya, siapa namanya? Rani. Oke, sebutin Rani, apa sih artinya seks itu? Ya, benar banget ya. Seks adalah perbedaan biologi antara laki-laki dan perempuan atau biasa disebut dengan jenis kelamin. Wah, terima kasih ya Rani untuk jawabannya. Oke, next kita lanjut pembahasan ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita juga harus tahu apa sih seks itu. Seks adalah kebutuhan yang secara alami melekat pada setiap manusia, tidak terkecuali pada remaja. Akan tetapi, sekolah saat ini hanya sebatas memberikan pengetahuan tanpa kesadaran akan nilai-nilai dan norma dalam seks. Sehingga yang terjadi adalah pelanggaran-pelanggaran seks dan penyalahgunaan alat-alat keamanan seks sebagai cara aman melakukan seks. Pendidikan seks yang diberikan secara terpisah-pisah menyebabkan sekat dalam pemahaman peserta didik. Oke, nah reproduksi itu ada 2 jenis teman-teman. Apa sih jenis-jenis reproduksi itu? Yang pertama adalah reproduksi aksesual atau vegetatif yang bentuknya tanpa melakukan peleburan sel kelamin, contohnya sentuhan seperti berciuman, berpelukan, dan senggama seksual, dan melalui perilaku yang lebih halus seperti isyarat, gerakan tubuh, etiket, berpakaian, dan perbendaharaan kata. Ayo, siapa di sini yang masih suka pakai celana pendek, baju pendek, atau tank top waktu keluar rumah? Mulai sekarang jangan dilakukan ya teman-teman, untuk menjaga diri kita dan orang lain. Yang kedua adalah reproduksi seksual atau generatif. Umumnya melibatkan persatuan sel kelamin atau gamet dari 2 individu yang berbeda jenis kelamin. Contohnya melakukan hubungan seksual sampai terjadinya pembuahan. Jangan sampai hal ini terjadi pada kalian ya, apalagi kalian saat ini masih dituntut untuk belajar dan meraih cita-cita. Bayangkan apabila hal ini terjadi, pasti cita-cita yang kalian impikan pasti akan terhambat atau terhalang karena adanya permasalahan yang terjadi pada diri kalian. Mulai dari sekarang, kita mencoba jadi seseorang yang lebih baik ya teman-teman. Kakak di sini juga bakalan bahas penyakit apa aja yang bisa menular. Ada yang tahu nggak apa sih artinya PMS? Siapa yang mau jawab? Ya, siapa namanya? Galih. Oke, apa kepanjangan dari PMS? Ya benar ya, penyakit menular seksual. Ya benar ya,
Terima kasih Galih untuk jawabannya. Ya, penyakit menular seksual atau biasa disebut PMS, disebut juga infeksi menular seksual atau IMS. IMS adalah penyakit yang menyebar melalui hubungan seks. PMS ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh atau kontak seksual. Selain itu, melalui kontak seksual. PMS juga dapat menular lewat penggunaan bersama jarum suntik. PMS terutama berisiko pada mereka yang berganti-ganti pasangan. Semakin sering Anda berganti pasangan, semakin besar risiko Anda terinfeksi PMS. Risiko PMS dapat dikurangi dengan berperilaku seks dengan aman. Oke, berarti di sini adalah jangan sampai kita melakukan hubungan seks kepada orang satu dengan orang yang lainnya atau berganti-ganti tadi ya teman-teman. Karena efeknya bakalan panjang banget. Kalian dapat penyakit, kalian juga dapat kerugian dan lain sebagainya. Di sini kakak bakalan bahas beberapa jenis-jenis penyakit menular seksual. Yang pertama ada chlamydia atau bakteri berbentuk bola. Yang selanjutnya juga ada penyakit gonore atau GO. Gonore adalah PMS yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini menginfeksi tidak hanya organ seks, tapi juga tenggorokan atau rektum, tergantung praktik seksual yang digunakan. Yang ketiga, ada herpes genitalis, biasanya disebabkan oleh virus herpes simplex. Kedua, lesi herpes ditemukan baik di bagian luar maupun dalam alat kelamin di sekitar anus dan rongga mulut. Yang keempat adalah HIV/AIDS. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Virus ini hadir di semua cairan tubuh, terutama terkonsentrasi di air mani dan darah. Kelima ada kutil kelamin yang disebabkan oleh virus papilloma manusia atau HPV. Kulit ini hadir di penis atau vulva. Kayaknya udah mulai membosankan ya pembelajarannya. Oke, untuk mencegah rasa bosan itu, kita ice breaking dulu yuk. Kalau misalnya kakak bilang, siapa kalian? Kalian jawab, remaja. Terus yang kedua, kakak akan bilang, siapa kalian? Remaja sehat, remaja kuat. Kalian bisa? Kita coba ya. Siapa kalian? Siapa kalian? Remaja sehat, remaja kuat. Wah, semangat sekali. Oke, kita lanjut ya. Yang keenam adalah sifilis atau raja singa. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Setelah infeksi awal, bakteri menyebar melalui aliran darah ke seluruh tubuh sehingga menyebabkan ruam kulit, demam, lelah, dan kehilangan rambut. Ayo, siapa di sini yang masih muda udah mau kehilangan rambut? Pasti nggak ada kan yang mau. Yang ketujuh yaitu hepatitis. Ada hepatitis B, C, dan E. Dapat ditularkan melalui hubungan seksual, namun yang paling umum adalah hepatitis B dan D. Menyerang liver atau hati dapat menyebabkan sirosis dalam jangka panjang. Next, kita bahas yang selanjutnya adalah aktivitas seksual remaja dalam bimbingan konseling. Aktivitas seksual adalah tindakan fisik atau mental yang menstimulasi, merangsang, dan memuaskan secara jasmaniah. Efek negatifnya dapat dilihat dari aspek moral agamanya. Jenis-jenis aktivitas seksual pada remaja saat ini mengalami masa pacaran sangat beragam, mulai dari masturbasi, French kiss, head necking, petting, dan berujung pada intercourse. Yang pertama kita bakalan bahas yaitu masturbasi. Apa sih masturbasi itu? Masturbasi merupakan stimulasi organ genital atau seks, biasanya dengan tangan tanpa melakukan hubungan intim bagi laki-laki. Ya, kalian bisa tahu ya yang cowok, apa sih maksudnya onani ini? Tadi juga ada kan kasus yaitu onani di pinggir jalan. Itu bahaya banget buat kita dan orang lain. Yang kedua ada French kiss. Merupakan aktivitas yang paling sering dilakukan oleh remaja yang sedang berpacaran. Tindakan ini dilakukan dengan cara berciuman dengan bibir dan mulut terbuka. Oke, yang ketiga adalah hikei. Adalah menghisap atau menggigit dengan gemas pasangan mereka, terkadang pada leher, buah dada, atau paha. Yang kelima adalah petting. Petting adalah langkah mendalam dari necking. Tindakan ini termasuk merasakan dan mengusap-usap tubuh pasangannya. Yang keenam adalah intercourse, lebih sering dikenal dengan hubungan intim atau senggama, yakni bersatunya dua orang secara seksual intim. Wah, jangan sampai ya teman-teman, apalagi kalian masih di bawah umur dan masih jauh sekali untuk mengejar cita-cita yang agar kalian menjadi remaja yang lebih kualitas ya teman-teman. Oke, kesimpulannya adalah pendidikan seksual kepada remaja sangat penting diberikan untuk kalian ini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Oke, kakak di sini akan mengulas tentang materi pendidikan seksual yang kakak berikan kepada kalian tadi. Bagaimana cara HIV/AIDS dapat menularkan virusnya? Ada yang bisa jawab? Ya,
Siapa namanya? Ervin. Bagaimana cara penularan HIV yang terjadi? Betul sekali, melalui kontak dengan cairan tubuh yang mengandung virus ini. Wah, ternyata tadi Ervin sangat memperhatikan sekali ya materi hari ini. Terima kasih untuk jawabannya ya, Ervin. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman semuanya tentang materi hari ini? Oke, sebenarnya tidak ada yang ditanyakan ya, karena materi ini yang dibawakan tidak terlalu banyak. Cukup membantu ya teman-teman. Semoga kalian lebih paham dan kalian tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, dan kalian juga dapat mencegah hal itu terjadi. Semoga kalian dapat mencegah hal ini terjadi ya teman-teman. Dan kalian kalau misalnya ada teman yang seperti ini, yang ada perilaku menyimpang, kalian bisa melakukan pendekatan kepada teman kalian untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman semuanya bisa dimengerti ya? Oke, sekian dari promosi kesehatan pada hari ini. Apabila ada kekurangannya kakak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.